Cek cek. Halo, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung di live les privat online untuk membahas soal TKA matematika wajib ya atau matematika umum. Selamat bergabung di live malam kali ini, hari Sabtu alias malam Minggu. Kita malam minggunya belajar matematika wajib ya teman-teman ya. Yang sudah bergabung silakan absensi dulu boleh. Yang sudah bergabung silakan absen dulu. Dan pelan-pelan dicoba untuk nomor pertama kita. Silakan dicoba untuk nomor pertama kita, yaitu tentang bilangan ya. Oke. Soal-soal ini adalah soal yang sesuai dengan kisi-kisi dari yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbud ya. Silakan yang mau coba nomor 1 boleh. Iya kamu, yes. Apa kabar? Teman-teman apa kabar? Semoga kabar baik ya semuanya ya. Kita coba untuk mengerjakan nomor 1 yuk. Sambil menunggu teman-teman lain untuk bergabung. Yang sudah hadir silakan bantu untuk tap-tap layar boleh. Tap-tap layar dan juga follow akun les privat online bagi yang belum follow. Ya, sambil dicoba nomor 1. Halo Regina, selamat malam Regina. Semoga Regina sehat-sehat selalu ya. Oke, yuk Regina kita coba nomor 1 yuk. Sambil menunggu teman lainnya untuk bergabung. Jangan lupa bantu kakak untuk tap-tap layar ya. Nomor 1 ini topiknya adalah tentang bilangan, operasi bilangan. Gampang banget nih teman-teman. Ayo, siapa yang mau coba jawab dulu? Selamat malam juga untuk Jaehyunnya, pacarnya Jaehyun. Nah, ada yang sudah dapat jawaban mungkin untuk nomor 1? Jadi kita di sini diminta untuk mencari pasangan operasi yang benar agar pernyataan ini tuh bernilai benar gitu ya. Nah, berarti karena ini bentuknya adalah bentuk bilangan berpangkat atau eksponen, kita mending sederhanakan dulu ya. Sederhanakannya bagaimana? Untuk yang 125 itu kan bisa kalian tulis 5 pangkat 3. Ya, kemudian dipangkatkan lagi sepertiga. Kemudian garis pagar atau kres. 81 bisa teman-teman tulis berapa? 3 pangkat 4, betul ya? 3 pangkat 4, kemudian pangkat 1/4, kemudian tanda semacam dolar. Nah ini 8 itu 2 pangkat 3, di luar masih dipangkatkan lagi 1/3, kemudian lanjut operasi add, 25 itu 5 kuadrat, pangkat 1/2. Nah ini nanti nilainya harusnya kurang dari 3, bukan 0, 3, ini 3 ya. Nah, sedangkan kita tahu kalau bilangan berpangkat, misalkan A pangkat M, dipangkatkan lagi dengan N, ini pangkatnya saling dikali, jadi A pangkat M dikalikan dengan N, kayak gitu kan konsepnya. Berarti bentuk yang terakhir ini bisa kita ubah jadi 5 pangkat 1, kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis pangkatnya gitu ya, jadi 5 saja, tanda pagar 3 pangkat 1, tanda dolar 2 pangkat 1, add 5 pangkat 1, nilainya nanti kurang dari 3. Nah, kita disuruh mengganti si tanda-tanda crash, tanda dolar, tanda add ini dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Berarti teman-teman cobain satu-satu ya, nanti yang menghasilkan jawaban bilangan kurang dari 3 berarti dia jawabannya. Hati-hati di sini pilihan jawabannya bisa lebih dari 1. Jadi perlu dicek semua opsi. Untuk opsi A terlebih dahulu,
nanti bilangannya kalau kita operasikan itu berarti sesuai urutan ya. 5 ditambah 3 dikali 2 kemudian dibagi berapa? Dibagi 5. Nah gini, untuk operasi bilangan ini ingat kalau tidak ada tanda kurung, urutannya kan gini ya, yang dalam tanda kurung terlebih dahulu. Kalau sudah, baru utamakan yang perkalian dan pembagian. Langkah berikutnya baru yang operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi ini bisa kita kerjakan yang bagian kali dulu ya. Kalau kali dan bagi ini setara, tetapi kita utamakan yang posisi di depan dulu. Jadi 5 ditambah 3 kali 2 hasilnya 6, baru dibagi 5. Nah seperti ini ya. Sedangkan 6 dibagi 5 itu hasilnya 5, 6 bagi 5 berapa? 1/6 ya. 1/6. Kok 1/6 sih? 1/5, sorry. 1/5. Asalnya dari mana ini teman-teman? Ada yang masih bingung nggak? Kenapa kok hasilnya 1/5? 6 dibagi dengan 5 itu kan berarti sama dengan 5/5 ditambah 1/5. Ya, kalau dijumlahkan 5 tambah 1 itu 6, 6/5. Yang 5/5 kan 1. 1 ditambah 1/5 pecahan campurannya adalah 1/5. Nah, semacam itu ya. Cara dapatnya tadi dari situ. Oke, aman dari sini teman-teman. Berarti untuk yang opsi A ini hasilnya nanti lebih dari 3, betul? 5 ditambah 1/5 hasilnya nanti kalau mau dilanjutkan perhitungannya berarti 6/5. Nah, bilangan 6/5 itu dia sudah lebih dari 3. Jadi pernyataannya salah ya. Karena tadi kita disuruh mengecek apakah hasilnya kurang dari 3. Ternyata ini lebih dari 3. Jadi bukan yang opsi A jawabannya. Ayo teman-teman yang sudah dapat opsi atau jawaban yang mana? Apakah B atau C, D atau E? Yuk coba dihitung ya teman-teman ya. Sambil kakak lanjutkan untuk yang opsi yang B sekarang. Opsi yang B. Opsi B ini penjumlahan dulu, berarti 5 ditambah 3, angkanya masih sama ya. Kemudian dibagi 2, baru dikurangkan dengan 5. Nah ini berarti yang kalian utamakan terlebih dahulu adalah yang pembagian ini, 3 dibagi 2. 3 dibagi 2, berapa 3 dibagi 2? 3 dibagi 2 adalah 3/2 atau 1/2. Kemudian dikurangi 5. Nah sekarang mereka bertiga ini sudah setara. Ya sudah setara karena hanya ada penjumlahan dan pengurangan. Maka bisa kalian kerjakan 5 dikurangi 5 terlebih dahulu, boleh ini. Hasilnya saling menghilangkan berarti 0, maka hasil akhirnya adalah 1/2. Dan iya betul 1/2 itu lebih kurang dari 3, sehingga yang B ini nanti merupakan salah satu jawaban ya. Gitu. Ada lagi teman-teman? Yang C apakah jawaban dari operasinya itu lebih dari 3 atau kurang dari 3? Ada yang mau coba jawab? Yang B. Yang C, sorry, yang C. Yang C, coba ya kita hitung ya untuk opsi yang C. Yang C itu operasinya pengurangan, jadi 5 kurangi 3 dikali 2 dibagi 5. Kalau di sini berarti utamakan yang ini ya. Nah, yang utamakan yang ini mulai dari depan berarti. Jadi 5 dikurangi, sorry itu kurungnya kurang tepat. Kurungnya kurang tepat, seharusnya ini terlebih dahulu. Nah, jadi sama saja 5 kemudian dikurangi 6 dibagi 5 ya. Sekarang baru operasi yang pembagian. 6 dibagi 5 adalah 1/5 seperti yang tadi ya, 1/5.
Nah, 5 dikurangi 1/5, hati-hati operasinya. Kalau mau disamakan penyebut dulu juga boleh ya, disamakan penyebut dulu juga boleh berarti, atau kita pakai cara smartnya ya, coba ya. 5 itu kan 4 tambah 1. Ya, 4 tambah 1 kurangi 1/5, berarti ini kurangi 1 kurangi 1/5. Kalau kita pecah seperti itu ya. Sedangkan di sini plus 1 dikurangi 1 itu hasilnya 0. Nah, tinggal operasi yang 4 dikurangi 1/5 ya. 4 kurangi 1/5. Berarti nanti terdapat 3 ditambah 1 atau 5/5 kurangi 1/5. Hasil akhirnya adalah 3 4/5. Nah, kalau teman-teman lihat di sini 3 4/5 itu bilangannya adalah lebih dari 3. Jadi bukan jawaban ya. Yang opsi C bukan jawaban karena setelah kita hitung hasilnya lebih dari 3. Oke, aman? Sekarang kita cek yang opsi D. Opsi D. Opsi D itu operasinya adalah pengurangan, jadi 5 dikurangi 3, penjumlahan tambah 2, pembagian bagi 5. Kalau yang seperti ini KK tulis di sebelahnya, ini tertutup nggak ya? Di bawahnya aja ya biar muat. Jadi ini hasil perhitungannya yang pembagian dulu, kalau 5 kurangi 3 boleh tuh hasilnya 2. Nah, ditambah 2/5. 2 dibagi 5 itu 2/5. Jadi 2/5. 2/5 itu nilainya kurang dari 3 sehingga D juga merupakan jawaban. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi untuk pengecekan yang opsi E. Opsi E. 5 kali 3 bagi 2 tambah 5. Apakah hasilnya lebih dari 3 atau kurang dari 3 nih? Ini berarti utamakan yang perkalian. 5 kali 3 hasilnya 15. Nanti dibagi 2 dulu baru ditambahkan dengan 5. 15 dibagi 2 itu 7,5. 7,5 tambah 5 hasilnya sudah lebih dari 3. Nah, sehingga yang E bukan jawaban. Jadi jawaban yang tepat hanya 2, yaitu opsi yang B dan juga D. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nomor 1, topiknya tentang bilangan. Soal ini kayak dapatkan dari soal proses intent. Nah, itu. Gimana, nomor 1 bisa dipahami atau belum? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke nomor 2? Aman? Atau ada yang mau tanya? Yuk, sambil memahami nomor 1, bantu kakak untuk tap-tap layar ya teman-teman ya. Dan juga yang belum follow, silakan untuk follow akun Les Privat Online. Nyalakan notifikasinya juga biar teman-teman nanti tidak ketinggalan waktu kakak live seperti ini membahas soal matematika. Apa ada siaran ulangnya nanti? Sepertinya enggak ya teman-teman ya. Tapi kemungkinan nanti kakak share di YouTube Les Privat Online aja. Tapi memang belum sempat kakak untuk mengupload di YouTube. Doakan kakak punya waktu untuk mendownload dan juga menguploadnya di YouTube karena kita sudah live dari kemarin, sudah rutin ya, sudah hampir 2 minggu ini kita rutin untuk membahas soal TKA. Jadi kakak ingin menemani kalian untuk lebih siap lagi TKA matematikanya. TKA matematika wajib dan juga matematika lanjut. Gimana, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke nomor berikutnya? Aman? Kalau aman kita lanjut nih. Coba bantu komen aman. Lanjut. Aman, lanjut. Yang barusan bergabung, selamat bergabung ya teman-teman ya. Bintang aman, CH lanjut. Oke, lanjut ke nomor 2. Sebentar, kakak screenshotkan dulu soalnya untuk nomor 2. Nomor 2 ini topiknya tentang
apa ini? Masih tentang bilangan nih teman-teman, bilangan eksponen. Nah, silakan dicoba yang nomor 2. Segini kelihatan nggak ya? Nah, kelihatan apa enggak ini? Coba. Nah, seperti ini ya. Soalnya kita diminta untuk menyederhanakan bentuk pecahan di mana bilangan-bilangannya itu adalah bilangan bereksponen atau berpangkat. Nah, pangkatnya ini pecahan. Jadi teman-teman harus apa ya ini ya? Jabarkan dulu si bilangan pokoknya. 3 paling sederhana karena dia bilangan prima. 12 bisa teman-teman ubah jadi berapa? 6 kali 2 boleh, mau 2 kali 3 atau 2 kuadrat kali 3 juga bisa. 6 juga kalian ubah jadi 2 kali 3. Dan nanti tinggal menggunakan sifat eksponen untuk menyederhanakan bentuk-bentuk itu. Gitu. Oke ya Bintang ya, gimana? Sudah mulai dicoret-coret belum yang nomor 2? Silakan yang sudah ketemu boleh coba jawab. Silakan ditulis di kolom komentar. Salah juga nggak masalah nih teman-teman. Kan kita lagi belajar bersama ya. Jadi salah itu jangan takut. Jangan takut salah. Yang penting kalian coba dulu. Sambil Kak ingatkan untuk sifat-sifat yang nanti bakal kita pakai untuk soal-soal ini. Jadi misalkan Kak punya A kali B misalkan ya, pangkat M, maka nanti ini kita pisah jadi A pangkat M kali B pangkat M. Terus kalau ada pembagian nih A per B misalkan pangkat M, maka A pangkat M dibagi B pangkat M, seperti itu ya. Terus apalagi sifat-sifat yang kira-kira nanti kita pakai? Oh iya, yang bentuk perkalian ya. Jadi kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Nah, kalau pembagian gimana Kak? Pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N, nanti bisa teman-teman tulis A pangkat M dikurangi N. Nah gitu ya, kayaknya cukup 4 ini saja sifat-sifat yang kita pakai untuk menyederhanakan bentuk eksponen ini. Yuk, siapa yang mau coba jawab? Belum ada nih. Teman-teman sudah ketemu atau belum? Ada yang lagi proses coret-coret mungkin? Atau kita bahas saja? Sebelumnya ayo bantu Kakak untuk tatap layar sampai 2200 boleh ya? Copy item belum dicakar ya? C. Nah, ada yang sudah menjawab C. Namamu siapa nih, nggak kelihatan. C. Katanya C. Oke. Bahas ya. Baik, kita bahas yuk teman-teman. 3 bentuknya sudah sederhana. Ini Kakak lanjut saja ya. 3 pangkat 5 per 6. Kemudian 12 itu bisa kalian tulis jadi 4 kali 3 atau 2 kuadrat kali 3, di luar masih pangkat 7 per 12. Dibagi 6 kalian tulis jadi 2 kali 3 pangkat 2 per 3. Pernya Kak Eka kok nggak konsisten ya? Kadang begini, kadang begitu. Coba Kak Eka samakan dulu ya, biar kalian juga enak melihatnya. 7 per 12, kalau yang bawah ini pembagian tadi 2 per 3 kali 2 pangkat min 1 per 4. Nah lanjutannya di bawahnya sini ada yang jawab B, soalnya kurang besar ya. Oke sebentar. Wow, apakah ini sudah besar? Nah ini, tapi sekarang konsepnya jadi nggak kelihatan. Gimana, nggak masalah? Sudah kelihatan soalnya? Kelihatan ya? Oke, kita lanjut berarti ya.
Kita lanjutkan dengan menggunakan sifat-sifat yang tadi. Kita coba jabarkan satu persatu ya. Jabarkan satu persatu. Untuk yang 3 pangkat 5/6 ini masih sama. Kemudian yang dalam tanda kurung ini ada 2 kuadrat. Kemudian dipangkatkan lagi 7/12. Kemudian 3 pangkat 7/12. Bagian penyebut 2 pangkat 2/3 kali 3 pangkat 2/3 kali 2 pangkat min 1/4. Kenapa kok Kak Eka menjabarkannya dalam bilangan bentuk sederhana? Jadi nanti biar lebih mudah ya, lebih mudah untuk menggunakan sifat-sifatnya. Kalau kita penjabarannya ke bilangan yang bukan prima, takutnya nanti nggak seragam ya. Jadi kita temukan dulu nih faktor yang sama apa, atau bilangan pokok yang sama, nanti baru kita sederhanakan gitu. Kalau yang belum sederhana, pecah lagi ke bentuk paling sederhana atau bentuk primanya. Kuncinya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita kembalikan ya. Nah, segini cukup. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk menyederhanakan yang bentuk paling bawah. Berarti 3-nya ini langsung bisa kita jabarkan ya, atau gini dulu deh. 3 pangkat 5 per sebentar. Langsung aja deh. Untuk menyingkat waktu langsung ya. 3 pangkat 5/6. Di sebelah atasnya ini kan kali ya, berarti ditambah 7/12. Kemudian sama 3 yang bawah, coba Kak Eka highlight yang 3 dulu ini. Ini tadi sudah ditulis, nah yang ini belum, tapi posisinya sebagai pembagian, berarti nanti dikurangi berapa? 2/3, jadi yang kalian tulis hanya bagian pangkatnya saja. Sekarang kalau sudah, tulis yang bilangan pokoknya 2. Yang bilangan pokoknya 2, itu kan ada yang belum kita kalikan dulu ya. Ada yang belum kita kalikan, ini kan seharusnya dikalikan terlebih dahulu ya. Dikalikan terlebih dahulu pangkatnya, berarti 2 pangkat berapa itu? 2 dikali 7/12, berarti boleh kalian tulis 14/12 atau 7/6 juga nggak masalah. Mau 7/6 aja ya, yang paling sederhana, 7/6. Kemudian yang bagian bawah ada 2 pangkat 2/3 dan 2 pangkat min 1/4. Tulis pangkatnya sebagai pengurangan, jadi kurangi 2/3 kurangi min 1/4. Oke, sampai di sini paham teman-teman? Kita lanjutkan lagi. Berarti hasilnya ini kan pangkatnya berupa pecahan dan pecahannya tidak sama. Penyebutnya maksudnya ya. Berarti kita samakan penyebut dulu. Ada 5/6, 7/12, 2/3 berarti per 12 saja. Per 12. 12 bagi 6, 2 kali 5, 10. Ini 7. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Nah gitu ya. Ini terlalu panjang. Sedangkan yang bagian basis 2 ada 7/6, 2/3, dan 1/4, berarti per 12 juga aja. Pernya per 12. 12 bagi 6, 2 kali 7, 14. Kurangi 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Tambah 12 bagi 4, 3 kali 1, 3. Nah gitu. Kakak harap teman-teman semuanya sudah paham soal menyamakan penyebut ya. Jadi kakak nggak ulang lagi masalah kenapa kok angkanya bisa seperti itu. Itu karena kita menyamakan penyebut dari pecahan yang berbeda-beda. Tadi berbeda-beda penyebutnya. Jadi cari KPK-nya seperti itu. Yang bilangan pokok 3 hasil penjumlahan atau hasil operasi pangkatnya 10 ditambah atau 7 kurangi 8 aja kan min 1 ya, berarti 9 per 12. Sedangkan yang basisnya 2, 14 kurangi 8 itu 6, 6 tambah 3, 9. Nah sama-sama 9 per 12, baik yang penyebut maupun baik yang basisnya 3 maupun 2. Berarti teman-teman boleh nih kalau mau nulis
jadikan 1 menggunakan sifat yang tadi, 3 kali 2, baru di luarnya 9/12. 9/12 bisa disederhanakan ya, coba bagi 3. Hasilnya 3/4 gitu kan. Tuh, 3/4 tuh asalnya dari penyederhanaan si bagian pangkat tadi. Tuh, sekarang 3 kali 2 kan 6. Ya sudah, berarti hasilnya nanti 6 pangkat 3/4 gitu. Jadi yang mana 6 pangkat 3/4. Oke, jawaban ada di opsi yang B ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang B. Yang B. Nah, seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Sifat-sifat yang kita gunakan tadi adalah yang sebelah ini. Nah, ini tadi kita pakai ini. Gitu. Gimana teman-teman? Aman atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Iya, nggak apa-apa ya kalau salah ya. Kita cek lagi jawaban kita atau perhitungan kita. Kenapa kok salah? Salahnya di mana? Nah, itu jadikan pengalaman biar teman-teman besok lain kali lebih teliti gitu ya. Oke, sip, hebat teman-teman yang sudah berani mencoba. Ada yang mau ditanyakan atau lanjut? Aman. Oke, aman. Lanjut ke nomor 3 ya. Coba kakak intip dulu. Ini kakak soalnya belum sempat ngopi semua. Nah, ini soal sering keluar dan banyak dari teman-teman yang kadang masih suka terjebak dengan soal-soal semacam ini. Nih, ini soalnya tentang SPL. Berapa orang ini? Adinda, Binary, dan Cindy berarti SPLT. Nomor 1 ini kok kayaknya nge-lag ya. Nomor 1 coba. Halo, apa live KK nge-lag ini? Halo, ini aman nggak ya? Nomor 1 tadi begini ya teman-teman ya. Coba, ada yang mau screenshot mungkin? Ada yang mau screenshot? Nah, itu KK zoom out dulu. Nah, silakan yang mau screenshot boleh. Nomor 1. Oke, lanjut, sudah. Lanjut tadi yang nomor 3. Nomor 2 mungkin ada yang mau screenshot? Coba 1 2 3 cekrek, 1 2 3 cekrek. Cukup ya, nomor 2 ya. Siapa tahu nih teman-teman ada yang butuh screenshotan kan, nomor 3. Tapi di screenshot tuh dipelajari lagi nggak sih teman-teman? Jangan-jangan sekedar screenshot doang nih. Siapa yang suka kayak gitu? Yuk, ngaku. Limit, ada request limit. Coba ya, nanti ya kita cari limit. Mungkin habis nomor 3 boleh loncat ke limit. Teman-teman yang mau request boleh nih, boleh. Ya, untuk pakai soal ini nanti ada limitnya nggak? Coba kita lihat nanti ya. Silakan yang mau mencoba nomor 3. Jawabannya yang mana ini teman-teman? Yang sudah dapat boleh dong tulis jawaban kalian di kolom komentar sambil bantu Kak Eka untuk tap-tap layar sampai 3.500 boleh? 3.500 sama peluang. Oke, domain berarti fungsi ya. Domain, peluang. Oke. Ingatkan nanti limit peluang domain. Tapi coba cari tahu jawaban nomor 3 dulu yuk teman-teman. Ya, semangat. Ayo, pasti kalian bisa nih. Kalau sudah bisa, kita lanjut ke limit dan peluang, lanjut domain. Ada yang mau coba jawab dulu? Ada yang sudah dapat jawaban? Terima kasih Kak Puput. Kak Puput Puji. Cluenya, oke, Kakak tuliskan persamaannya ya, berarti ya. Uang Adinda 40.000 lebih banyak dari uang Binary ditambah 2 kali uang Cindy. Ini sesuai abjad ya, Adinda A, Binary B, Cindy C gitu ya. Jadi nanti persamaan pertama itu uang Adinda 40.000 lebih banyak berarti ditambah uang Binary ditambah 2 kali uang Cindy. Nah, kalimat matematika untuk kalimat pertama itu seperti ini.
uang Adinda 40.000 lebih banyak dari uang Binari ditambah 2 kali uang Cindy. Aman sampai persamaan satu ini? Sekarang ke persamaan kedua atau kalimat kedua. Jumlah uang Adinda, Binari, dan Cindy, jumlah uang Adinda, Binari, dan Cindy adalah 200.000. Berarti A ditambah B tambah C 200.000. Oke, aman. Kalimat berikutnya, selisih uang Binari dan Cindy adalah 10.000. Binari dan Cindy B kurangi C sama dengan 10.000. Nah, itu ya. Kita dapat 3 persamaan nih, teman-teman. Jumlah uang Adinda dan Binari berapa? Yang ditanyakan Adinda dan Binari. Yuk, ada yang mau coba terlebih dahulu? Boleh pakai eliminasi, substitusi, atau cara lainnya boleh, bebas. Bebas. Ayo, coba jawab. Yang diminta nanti jumlah uang Adinda ditambah Binari. Nah, ini yang ditanyakan A plus B. A plus B-nya berapa? Eliminasi dulu, betul, boleh. Atau coba teman-teman menggunakan sedikit trik ya, biar tidak terlalu panjang. Kalau kita eliminasi tapi kayak mengerjakan semuanya, misalkan persamaan 1 ke 2, kemudian 1, 3 atau 2, 3 itu nanti kadang langkahnya lebih panjang daripada menggunakan trik. Coba lihat dulu deh persamaan kedua dan ketiga ya. Persamaan kedua dan ketiga. Ini kan ada koefisien yang sama ya. Ada koefisien B dan C yang sama. Nah, teman-teman bisa olah dari situ dulu. Mau ditambah atau dikurangkan boleh. Nanti biar dapat sesuatu gitu kan. Coba mau diapakan ini? Mau diapakan? Mau dikurangkan boleh. Ini juga untuk persamaan 1 nanti ada B ya, ada B yang koefisiennya tuh 1. Jadi bisa teman-teman hilangkan B-nya dulu boleh. Ya, biar B-nya hilang ini gimana? Dikurangkan ya. Coba ya. Kita kurangkan nih, kita kurangkan B-nya berarti kan dapat A, kemudian C dikurangi min C berarti ditambah 2C sama aja C tambah C berarti 2C. 210.000. Oke, langsung kita bahas nih. Sekarang kita eliminasikan persamaan misalkan berapa dan berapa. Misalkan persamaan 1 dan juga persamaan ke 2 boleh ya. Persamaan 1 kakak tulis lagi nih. A atau pindah ruas yuk. A kurangi B kurangi 2C sama dengan 40.000. Yang persamaan kedua A ditambah B ditambah C sama dengan 200.000. Nah, kan kita langkah pertama tadi kita menghilangkan B-nya, berarti sekarang juga kita hilangkan B-nya dengan cara dijumlah. Berarti jadinya 2A min 2C ditambah C berarti min C sama dengan 40.000 tambah 200.000, 240.000. Nah, dari kedua persamaan ini langsung kita eliminasi lagi. Kayak taruh di bawahnya langsung sini ya. 2A min C sama dengan 240.000. Oh, maaf, ini salah ya. 200.000 kurangi 10.000 itu bukan 210, Kakak suka bengong ini. Berarti ini 190 seharusnya ya, 190.000. Nah, makasih ya Azalea ya sudah mengoreksi hitungan Kak Eka. Untung diingatkan, kalau enggak kan balik lagi nanti kita hitungannya ya. Nah, ini biar dapat C-nya boleh atau B-nya juga boleh. Misalkan mau dapat kalikan aja lah, kalikan 2 ya, kalikan 2 ini kalikan 1. Dapat berapa itu? 2A ditambah 4C sama dengan 380.000. Yang persamaan kedua tetap
Nah, dikurangkan. Oh, ini kita dapat C-nya ya. Seharusnya kan nanti kita butuh. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma ini lebih panjang jadinya. 4 min 1 berarti 5 ya. 5C sama dengan 380 kurangi 240 itu 140. Jadi kita dapat C-nya 140 bagi 5 28 ya. 28.000 betul? Itu C-nya. C-nya 28.000. Iya ya, betul ya. Sekarang kita substitusikan misalkan ke bagian persamaan yang mana? Persamaan yang ini boleh nih, sebentar. Kayak kecilkan dulu kali ya. Aduh. Nah, persamaan yang ini aja nggak apa-apa nih. 2A min C berarti 2A kurangi 28.000 sama dengan 240.000. Berarti 2A sama dengan 240 tambah 28 berarti 268.000. Sehingga A-nya kita dapat 134.000. Nah, sekarang satu lagi untuk mendapatkan B. Untuk mendapatkan B kita substitusikan ke yang B. B min C boleh ya. B min C katanya 10.000. Padahal C tadi 28.000. Sehingga teman-teman peroleh ini berapa tadi? 10.000. Nah, berarti B-nya 10.000 tambah 28.000 yaitu 38.000. Sehingga uangnya Adinda tambah binari. Adinda tadi mana sih? Adinda 134 dan binarinya 38. Kita totalkan 134.000 ditambah 38.000, hasil akhirnya adalah berapa ini? 172 ya. 172.000. Nah, kayak gitu. Oke, ya. Jadi jawaban yang E. Jawaban adalah yang E. Itu ya, teman-teman ya. Soal ini tergolong mudah, tapi teman-teman harus tenang dalam mengerjakannya ya. Kalau nggak tenang, bisa jadi kayak Kak Eka tadi, ada salah kurang lah, salah penjumlahan, salah hitung. Nah, seperti itu ya, harus teliti. Bisa dipahami untuk soal nomor 3? Coba Kak Eka sambil cari soal limit ya, semoga ada. Sesuai request dari kalian. Kalau join les online-nya bagaimana? Silakan hubungi soal jadinya kan. Silakan hubungi nomor yang tertera di bio-nya les privat online ya, teman-teman ya. Boleh lewat Telegram atau juga WA. Di chat aja, Kak mau les online untuk persiapan TKA, seperti itu boleh. Limit. Coba cari limit. Ini fungsi. Nah, ini domain nih. Kakak malah ketemu domain dulu nih ya. Limit, mana limit nih? 14 bukan limit. Limit itu yang wajib kan ya? 26. Nah, ini peluang. Waduh, kok udah bahasa Indo nih. Coba cari yang ada dulu ya teman-teman ya. Karena ini kayak usahakan untuk bahas yang soal proses intern ini dulu. Jadi kayak nggak ngambil dari yang lainnya dulu. Biar ini tuntas dulu. Oke, ini kita urutkan saja. Tadi ada domain. Ini nomor 4 ini tentang domain, tentang fungsi. Yuk, nomor 4 dulu berarti ya. Nomor 4. Soalnya agak panjang nih, narasinya lumayan panjang, teman-teman baca dengan teliti persamaan-persamaannya. Nah, silakan dicoba terlebih dahulu untuk soal nomor 4. Soal nomor 4. Nah, segitu kelihatan nggak ya? Nomor 4. Yuk. Limit, peminat.
kelihatan pantesan ya. Oke. Ini yang wajib. Ini yang wajib dulu ya. Yang wajib dulu nanti ke peluang. Oke. Tadi ada peluang kok. Nomor 4 dulu. Ini konsepnya tentang komposisi fungsi ya. Komposisi fungsi. Kalau komposisi jelas kaitannya erat sekali dengan domain. Di sini diceritakan tagihan listrik bulanan di sebuah apartemen dihitung berdasarkan jumlah energi kWh bla bla bla. Meteran listrik, biaya tagihan listrik rumusnya itu dengan Fx itu total tagihan listrik, X-nya jumlah pemakaian atau kWh. Kemudian Dava salah satu pengguna yang tagihan pembayaran listrik. Bulan ini dia membayar 160.000. Dia menyadari penggunaan listrik bulan terakhir lebih. Oke, ya. Kita langsung ke intinya saja. Intinya di sini biaya tagihan listrik fungsinya ini ya, dengan Fx-nya tuh total, sedangkan X-nya jumlah pemakaian energi. Satuannya perhatikan ya, dalam rupiah. Kemudian Dava membayar bulan ini tuh 160. Jadi kita diminta nyari X-nya begitu kan. Nah, pada fungsi X itu dinamakan domainnya gitu. Jadi sama saja kita menghitung domainnya. Nah, ini gampang sekali teman-teman, berarti Fx-nya ini adalah 160.000 rupiah. Jadi nanti kalau dilanjutkan Fx tadi kan 1350x ditambah 25.000 gitu ya. Nah, ini tuh kita sama dengan 160.000. Nah, ketemulah si X-nya tuh dari sini gitu. Yuk, yang mana jawaban kalian? Coba hitung-hitung. Cluenya sudah ada ya. Oke. Yuk, tinggal dihitung sedikit lagi ketemu si X-nya. Tinggal pindah ruas, kelar ya itu ya. Tap-tap layar, boleh sampai 4.500. Ya, sampai 4.500. Jangan lupa untuk follow akun les privat online juga. Follow. Dan nyalakan notifikasi biar teman-teman tidak ketinggalan waktu KK live. Ya. Dan silakan yang mau share live ini juga boleh ke teman-teman kalian biar nanti persiapan TK-nya makin matang. Ayo. Mana yang mau coba jawab, teman-teman? Yuk, mana jawabannya? Bahas. Ada yang coba jawab C, AB Kak, karena biasanya di bawah 100. Oke, biasanya di bawah 100. A juga. Oke, kita coba hitung terlebih dahulu ya. 1350x sama dengan 160.000 dikurangi 25.000 itu adalah 100 berapa itu? 135, betul? 135.000. Berarti 100. Nah, ini kan 100 kWh. Gitu. Berarti ini ada kalimat mana ya? Dia menyadari bahwa penggunaan listrik sebulan terakhir lebih dari penggunaan listrik biasanya. Yang ditanyakan adalah biasanya, nah ini ya, biasanya berapa besar penggunaan listrik di apartemen Dava. Jadi kalau biasanya, kalau bulan apa nih nggak tahu ya, si Dava ini membayar 100 kWh itu dia ngerasa tagihan listriknya lebih banyak ya, lebih banyak daripada biasanya. Berarti seharusnya jawabannya yang kurang dari 100 atau kurang dari tagihan listrik bulan ini gitu. Kurang dari 100 itu ada pada opsi yang A dan juga yang B gitu teman-teman. Kalau yang C masuk enggak ya. Jadi untuk kalimat ini tadi kalau kita tuliskan berarti biasanya itu kurang dari 100 gitu kan, 100 kWh.
Berarti nggak pakai sama dengan ya. Kalau nggak pakai sama dengan otomatis yang 100 kWh juga bukan jawaban. Jadi yang A dan B saja. Gitu ya, berarti sudah benar ya rata-rata ya. Coba yang belum benar dicek lagi. Karena yang ditanyakan nih, hati-hati dalam membaca soal ya. Berdasarkan informasi tersebut, biasanya berapa besar penggunaan listrik gitu. Biasanya berapa? Kan katanya tadi 100 itu lebih tinggi daripada biasanya. Jadi yang biasanya lebih sedikit daripada 100 gitu. Paham? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Paham? Paham ya? Ayo bantu tap-tap sampai 4.500 yuk teman-teman. Bisa yuk, bisa. Sebelum kita lanjut ke nomor 4. Nomor berikutnya. Nomor berikutnya kakak cari dulu. Tadi ada yang request apa tadi? Domain sama peluang ya, Coba kakak sambil cari-cari dulu teman-teman, silakan pahami yang nomor 4. Domain dan juga peluang. Ini bukan. Nah, ini nih. Ini nomor 7. Yuk, gas nomor 7. Nomor 7. Ini nyari pernyataan benar salah. Aman ya? Oke, kita ke soal berikutnya yuk, soal nomor 7. Nah, silakan sambil dicoba dulu soal nomor 7. Jangan lupa untuk tap-tap layar dan follow akun les privat online ya, teman-teman ya. Bantu share juga ke teman-teman kalian. Yuk, sambil tangannya coret-coret boleh. Diketahui fungsi fx sekian, gx sekian. Klik jawaban yang pilihan tersedia pada setiap baris. Oh ya, benar atau salah? Aman. Oke, peluang. Oke, sabar ya, peluang ya. Kakak urutkan dari yang atas aja adanya apa, kita cobalah. Ini tadi ada yang request domain, berarti kita bahas domain, nanti coba kakak cari yang peluang. Ketiga pernyataan ini yang benar yang mana nih teman-teman? Untuk pernyataan 1, F1 sama dengan G1, berarti teman-teman cari tahu dulu ya, atau hitung dulu. Kalau X-nya kita ganti 1 tuh hasilnya berapa? Apakah nilai mereka nanti sama atau tidak? Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya sih enggak nih. Sudah sampai 4,5, boleh langsung kita bahas ya. Bahas. Oke. Untuk pernyataan 1 dulu, fx-nya 1 min x kuadrat berarti f1. Langsung aja ganti x-nya dengan 1. Nah, kayak gini tuh berarti dikuadratkan dulu satunya ya. Hati-hati untuk yang seperti ini tuh satunya dikuadratkan dulu, hasilnya diminkan gitu. Jadi 1 kurangi 1 kuadrat yaitu 1. 0. Jangan sampai ini kalian bedakan ya. Min 1 kuadrat dengan min 1 kuadrat. Hati-hati untuk perhitungan dua bilangan ini. Kalau tidak ada kurung artinya kalian kuadratkan bilangan satunya saja, hasilnya min, jadi min 1. Tapi kalau yang bawah ini min 1 dikuadratkan sama aja min 1 kali min 1, positif 1. Seperti itu. Ya, jangan sampai kalian terkecoh untuk yang perhitungan khusus angka min 1 dan dikuadratkan. Dia aman ya yang ini ya. Oke, kakak hapus. Sekarang kita cari tahu nilai dari G1. G1 akar 5 kurangi 1. 5 kurangi 1 itu 4. Akar 4 hasilnya 2. Nah, teman-teman juga hati-hati menghitung akar dengan memfaktorkan yang bentuknya kuadrat itu berbeda loh ya. Berbeda. Kalau kakak punya gini nih, x kuadrat kurangi 4 sama dengan 0, maka x-nya berapa? Sama satu lagi, akar 4 itu berapa? Nah, beda. Dua hal ini beda. Kalau yang bawah, x-nya plus minus 2. Kenapa kok plus minus 2? Karena bentuk ini kalau kita faktorkan jadi x plus 2 kali x min 2.
Nah, ini pembuat nolnya adalah X sama dengan min 2 dan juga X sama dengan 2. Makanya ada dua nilai X ya, plus minus 2, minus 2 dan plus 2. Tapi kalau menghitung akar saja, ini jawabannya pasti positif, yaitu positif 2. Gitu ya. Ini Kakak coba ingatkan lagi untuk yang perhitungan bilangan akar seperti ini. Bedakan kedua hal tersebut karena mereka berdua ini benar-benar beda, teman-teman. Kalau berupa persamaan berarti akarnya nanti plus minus, tetapi kalau hanya menghitung akar, jawabannya pasti plus atau positif. Gitu, diingat-ingat ya. Oke, aman? Sudah dimasukkan ke dalam memori? Oke, kalau sudah Kakak hapus lagi. Nah, itu. Ya, kita lanjutkan tadi berarti F1 hasilnya tidak sama dengan G1. Jadi pernyataan 1 salah ya. Kita lanjut. Oh, ini centang dulu yang pernyataan 1 dicentang yang salah atau diklik bagian yang salah. Sekarang yang pernyataan kedua. 6 merupakan domain dari F komposisi G. Coba ya. F komposisi G. F komposisi G, atau ada yang bilang F bundaran G, apalah itu sama ya. F komposisi G berarti ini dikerjakan si G-nya dulu, atau kalau kita tulis itu seperti ini. Nah, Gx-nya kan akar 5 min X. Sedangkan kalau pada fungsi F berarti 1 kurangi X-nya kita ganti dengan akar 5 min X. Tetapi itu X-nya kan X kuadrat ya, jadi gini. Kemudian akar 5 min X dikuadratkan hasilnya 5 min X, akarnya hilang. Kalau kita buka kurung, 1 kurangi 5 ditambah X atau sama saja X min 4. Nah, seperti itu. Berarti sekarang apakah 6 merupakan domain dari F komposisi G? Kalau berdasarkan hasil akhir, iya, betul ya. Tapi teman-teman harus ingat, jadi komposisi suatu fungsi itu berarti nanti domainnya juga tergantung dari masing-masing fungsi. Untuk yang fungsi Gx, syarat domainnya dari yang Gx itu adalah 5 min X harus lebih dari sama dengan 0 gitu kan. Kenapa seperti ini? Biar kalau kita hitung si akar itu nanti hasilnya adalah bilangan positif atau minimal 0 gitu ya. Kan kalau akar negatif itu nggak boleh ya. Kayak akar min 3 itu namanya imajiner, tidak bisa ditulis, hanya bisa diimajinasikan saja. Gitu ya. Jadi syaratnya yang di dalam tanda akar ini 5 min X haruslah lebih dari atau minimal 0 karena akar 0 itu ada nilainya. Akar 0 bisa kita tulis yaitu 0. Tapi kalau akar bilangan negatif itu sudah tidak bisa kita tulis, atau kata lainnya imajiner. Ya gitu ya. Lanjutkan perhitungannya. Berarti ini jadilah pertidaksamaan linier. Kita pindah ruas yang angka min 5 yuk ke kanan. 5 kita pindah ke kanan jadilah min 5. Kemudian di sini kan bilangannya negatif ya. Kalau mau kita positifkan bagaimana? Kalikan min 1 kedua ruas ya. Jadilah X, di sini 5 tapi hati-hati. Di sini 5 tapi hati-hati. Sebentar, ini seperti biasa TikToknya. Oke. Gimana ini? Nge-lag ya teman-teman ya? Nge-lag ya, sebentar. Apa ini nge-lag? Halo. Oke, berarti ini tadi X sama dengan 6 itu kan letaknya di sebelah sini ya. X sama dengan 6 tuh letaknya di sini. Dia di luar interval dari domain fungsi G. Jadi 6 merupakan domain dari F komposisi G, itu adalah pernyataan yang salah. Iya gitu ya. Mantap, paham ya. Sekarang kita cari tahu yang pernyataan ketiga. 1 merupakan range. Hati-hati ya. Di sini tadi kata-katanya domain, berarti kita cari syarat domainnya dari masing-masing fungsi. Kalau fx ini nggak ada masalah nih. Dia mau x berapapun tetap ada nilainya ya. Mau bilangan x yang positif, negatif, 0, bilangan tak hingga pun tetap ada gitu.
Tapi kalau GX ini istimewa karena dia di dalam tanda akar, sedangkan teman-teman tahu bilangan yang dalam tanda akar itu tidak boleh negatif, makanya syarat domainnya tadi yang ini gitu, paham ya? Sekarang range-nya, apakah 1 merupakan range dari F komposisi G? Nah, kalau teman-teman lihat tadi kita sudah menghitung F komposisi G ya di bagian sini ya. Nah ini, kita sudah menghitung F komposisi G dan hasil akhirnya adalah X-4. Nah inilah range kita ya. X-4 itu fungsi linier ya, fungsi linier kalau digambarkan ya nanti berupa garis lurus gitu ya. Apakah 1 merupakan range dari F komposisi G? Jelas iya. Pasti ada suatu nilai X yang mengakibatkan X-4 itu nilainya 1 gitu. Jadi pernyataan yang ketiga bernilai benar tanpa kita menghitung syarat apapun ya. Yang ada syaratnya itu cuma kalau fungsi dalam tanda akar, kemudian fungsi rasional yang bentuknya pecahan gitu, itu baru ada syaratnya. Tapi kalau fungsi kuadrat, fungsi linier, fungsi pangkat 3, dan yang lain-lainnya itu bebas mau hasilnya berapapun ada. Yang penting X bilangan real gitu ya. Oke, paham? Nomor 7 ini aman teman-teman? Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Yuk sambil bantu kakak untuk tatap layar ya teman-teman. Dan follow juga akun les privat online, nyalakan notifikasi biar teman-teman tidak telat kalau mau belajar matematika bareng Kak Eka. Dan yang mau bergabung di les privat online, boleh sekali teman-teman, silakan chat nomor WA atau nomor tele yang ada di bio les privat online, boleh silakan. Benar-benar kalian bisa belajar bareng teman-teman kalian berlima, boleh juga kalau mau privat boleh, atau yang mau sekedar tanya-tanya soal, konsultasi soal, boleh sekali ya, murah sekali teman-teman ya. Oke, aman ya nomor 7 ya. Kak bahas bangun ruang. Oke, sekarang kakak cari dulu yang sesuai request kalian ya. Tadi ada yang request domain sudah. Komposisi, masalah nggak komposisi? Nggak ya, komposisi. Komposisi fungsi, inverse komposisi. Mana lagi nih? Bangun ruang, sebentar. Tadi peluang, ada yang tanya peluang. Peluang bangun ruang. Nah ini, kayak kan nemu yang bangun ruang dulu, boleh ya? Yang bangun ruang dulu ya. Aduh. Sebentar. Bangun ruang. Sebentar. Bangun ruangnya ini di balok, teman-teman. Balok. Coba ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke bangun ruang sekarang. Matematik lanjut boleh besok ya. Jadwal matematika lanjut besok. Jadi kita selang-seling teman-teman. Matematika wajib, matematika lanjut, balik lagi ke wajib gitu ya. Sampai kalian nanti selesai tes TKA-nya. Yuk, nomor 16 silakan yang mau dicoba terlebih dahulu, yang mau nyoba. Yang sudah dapatkan jawaban boleh tulis jawaban di kolom komentar ya. Sambil nanti kita bahas bersama-sama. Kakak boleh ya minta like-nya sampai 6.300 boleh? 6.300 boleh ini. Pasti bisa, yuk. Sambil dicoba nomor 16. Di sini ada balok ABCDFGH, AB9. Kalau kayak gini memang harus cakar ya, nggak bisa bayangan kecuali yang bisa pakai cara cepet. Oh ya, untuk cara cepet bangun ruang Kak Eka ada nih di VT, silakan dicek aja, sudah Kak Eka sematkan kalau nggak salah di postingan yang atas itu cara cepet khusus bangun ruang yang kubus. Nah silakan nanti dicek teman-teman, boleh di save atau ya di save boleh. Mau SS yang tadi, maaf HP ku nge-lag. Oke. Yang tadi nomor berapa ya?
Azalia nomor berapa nih? Apa yang fungsi? Ini, yang ini coba ya. Yang nomor 7 silakan. Kalau mau screenshot dulu boleh. Ini topiknya tentang domain tadi 1 2 3 cekrek, 1 2 3 cekrek boleh ya. Sudah? Oke, kita kembali ke nomor 16 yuk. Nomor 16. Sudah ada AB 9 cm, kemudian ada lagi BC 4 cm, diketahui lagi, dan CG atau tingginya 6 cm. K adalah perpotongan diagonal ADHE dan ini sudah digambarkan K. Enak ya kalau ada soal bangun ruang tapi sudah digambarkan, tuh enak sekali. Jadi kita tidak perlu tidak salah juga untuk mencari posisinya, langsung kita main hitungnya aja. Titik L terletak pada GH. Nah, ini tetap ya. Oh, sudah ada L-nya di sini nih. Ini L-nya di sini, teman-teman. Ini tadi K. L terletak pada GH dengan LH. Nah, itu hati-hati. LH sama dengan 2 kalinya GL. LH itu 2 kalinya GL. Berarti ruas garis HG ini dibagi jadi 3 bagian, betul? Nah, karena tadi AB itu 9, maka di sini pasti 3 dan di sini 6. Betul ya? 6 itu 2 kalinya 3 gitu. Jadi dibagi jadi 3 segmen. Jarak L ke K adalah titik-titik. Kenapa sih TikTok ini suka bawel banget ya? Nah, padahal dari tadi kita ada aktivitas, kenapa dibilangnya nggak ada aktivitas? Sebentar. Ini nggak kepotong kan ya? Nggak ke end live kan ya? Teman-teman masih di sana? Masih, kayaknya masih nih. Oke. Gimana nih lanjutannya tadi? Yang diminta apa? Jarak L ke K. Jarak L ke K berarti di sini. L ke K. Tarik garis dari L ke K. Nah, gitu ya. Berarti kita fokus ke segitiga HLK. Segitiga HLK adalah segitiga siku-siku loh, walaupun kelihatannya seperti itu, tapi dia adalah segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di sebelah H sini ya. Di sini L, di sini K. Nah, kita tempatkan ukurannya biar lebih gampang. HL kan tadi 6 cm ya, berdasarkan perbandingan tadi sudah. Kemudian HK. Kita cari tahu dulu HA ya. HA itu kita peroleh dari Pythagoras. Jadi HA kuadrat adalah HE kuadrat ditambah EA kuadrat. HA HE EA EA. HA kuadrat, HE sama dengan 4, EA 6. Oke, jadi HA kuadrat adalah 16 tambah 36, yaitu 52 di akar. 52 itu perkalian berapa kali berapa ya teman-teman? 4 kali 13 ya. 4 kali 13 berarti 2 akar 13. Itu HA-nya ya. Sekarang HK itu kan separuhnya ya. HK itu separuhnya dari HA. Maka HK adalah setengah kali 2 akar 13, yaitu akar 13 cm. Ya, kita masukkan ke sini. HK akar 13. Berarti KL-nya berapa? Kita cari dengan menggunakan Pythagoras lagi. Oke, masih ya. Oke. Kita pakai Pythagoras lagi yuk di sini. Berarti KL kuadrat sama dengan HK kuadrat ditambah HL kuadrat. Yuk, coba kalian hitung nih. HK tadi akar 13. Sedangkan HL 6. Yuk, hitung. Hasilnya berapa nih? Ada yang tahu, teman-teman? Akar 13 dikuadratkan tuh 13. 6 kuadrat 36. Coba dijumlahkan. Nah, ketemunya 49 ya, berarti di akar 49 itu iya, Fana betul. Akar 49 berarti KL-nya 7 cm begitu. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Yang D.
Oke, 7. User not available. Oke. Oke, paham ya nomor 16 ya? Aman, aman, aman? Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman? Aman, aman, aman? Aman. Oke, sip. Lanjut berarti ya. Kak cari soal dulu nih yang sesuai sama request kalian. Tadi ada yang request, ini belum ketemu yang peluang mana ya. Ini ada dimensi 3 lagi, mau nggak? Mau yang dimensi 3 tapi bangun gabungan nih, mau nggak? Mau nggak? Coba ketik mau kalau teman-teman mau bahas dimensi 3 lagi. Dimensi 3 lagi. Dimensi 3. Kalau ini limas nih. Limas, oke, mau ya. Bentar Kak. Screenshotkan dulu. Soal dimensi 3. Oke. Nah, soalnya panjang bener ya. Nah, ini soal cukup dan tidak cukup ya, soal kecukupan data. Kelihatan nggak soalnya? Jadi di situ diketahui balok A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian limas P, E, F, G, H. Berapa volume limas E, F, G, H, P, E, F, G, H? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Pernyataan 1. Pernyataan 1, volume balok 8 ya. Ini satuannya anggap saja dalam cm persegi ya. Volume balok 8. Balok, ini balok, ya. Kalau volume balok kan butuh panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, berarti kalau volume baloknya 8, kita nggak tahu tuh panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa, itu nggak. Berarti belum cukup, tentu saja belum cukup. Yang ditanyakan soalnya berapa volume limas, kita nggak tahu tuh. Limasnya itu ukurannya juga seperti apa kan nggak tahu, walaupun alasnya sama dengan yang balok gitu. Jadi pernyataan satu saja jelas belum cukup untuk menjawab gitu ya, paham ya? Sekarang kita cek pernyataan kedua. Pernyataan kedua itu AB-nya 2, BC-nya 2, EP. EP mana? EP, oh sisi tegak di sini ya, sisi tegak. EP, FP, dan GP serta HP itu 2. Jadi semua sisi tegak itu 2 katanya. Berarti bisa nggak kita cari tahu volume gabungan ya, volume gabungan. Bukan, volume limas yang ditanyakan. Volume limas. Padahal teman-teman tahu volume limas itu apa coba? Ada yang inget nggak ya volume limas? Ini materi sudah kalian pelajari di tingkat SMP ya. Di tingkat SMP volume limas adalah 1/3 kali luas alas dikali tinggi limas, seperti itu. Nah, alasnya sih diketahui nih. Alas limas kan sama saja alas baloknya ya. Berarti kalau tadi diketahui AB 2, kemudian BC-nya 2, maka alas limasnya juga sama, 2 dan 2. Tetapi tinggi limasnya belum ada ya. Tinggi limasnya belum ada nih. Nah, gini. Bisa nggak kita cari tingginya? Bisakah? Caranya gimana? Misalkan nih, Kakak ambil proyeksi titik P ke bidang alas limas adalah O misalkan. Berarti kan nanti akan terbentuk segitiga POF, boleh ya, POF. Segitiga POF ini siku-siku. P di sini O, siku-siku, dan ini F. Nah, sisi PF tadi adalah, atau FP adalah 2. OP-nya nanti bisa dicari nggak? Maksudnya gitu. Nah, kemudian si OF. OF ini adalah setengah dari HF ya. Padahal HF adalah diagonal sisi ya, diagonal sisi dari ini. Kalau alasnya 2 kali 2 berarti kan dia persegi ya, persegi. Berarti untuk mencari HF itu tinggal akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat gitu. Kita sebenarnya tidak perlu menghitung sampai selesai. Ini intinya ketemu bilangan gitu kan. Kalau OF
kalau OF itu setengahnya HF, maka ini bisa ketemu. Maksudnya begitu, ketemu suatu bilangan. Nah, kalau sudah ketemu bilangan berarti tingginya terjawab. Karena si tinggi bisa kita cari dengan OP ya. OP kuadrat sama dengan PF kuadrat dikurangi OF kuadrat. Nah, gitu kan. Ini nggak usah dicari ya, nggak usah kita cari. OP itu tinggi. Nah, 2 kuadrat kurangi berapa kuadrat. Ada kan nanti intinya ya. Ada hasil OP. Jadi T-nya bakal ada. Kalau T ada, maka volume limasnya terjawab ya. Volume limasnya ini nanti terjawab atau ada nilainya, bisa kita hitung gitu. Jadi pernyataan 2 itu ternyata cukup untuk menghitung volume limas sesuai yang ditanyakan. Jadi jawaban yang mana nih? Kalian jawabnya yang mana untuk soal kecukupan pernyataan seperti ini? Yang mana? Apakah yang A? Jelas bukan ya, karena 1 itu malah tidak cukup untuk menjawab. Pernyataan B, nah yang paling tepat yang B, betul ya. Jawaban adalah yang B. Tidak perlu mereka bersama-sama untuk menjawab pertanyaan, nggak perlu ya. Si pernyataan 2 saja itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan. Betul. Oke, paham ya sampai sini ya. Jadi ini soal kecukupan pernyataan seperti ini, kita sering tidak usah menghitung jawabannya, tidak usah menghitung sampai ketemu angkanya, apalagi sampai disederhanakan, tapi kita cukup cari tahu apakah kita bisa mencari unsur tinggi, misalkan dari soal ini tadi ya, mencari unsur tinggi dari beberapa yang sudah diketahui, sisi tegak dan juga rusuk alasnya gitu. Paham? Nomor 17. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Paham? Aman? Atau ada yang mau tanya? Coba silakan kalau ada yang mau tanya ya. Ini masih ada lagi nih. Dimensi 3 mau lagi nggak? Ternyata banyak ya dimensi 3-nya ya. Aman, oke. Mau nggak dimensi 3 lagi? Atau ganti? Materi bunga. Ini tadi barusan limas tuh. Limas. Kalau ini kubus sih. Mau ya? Oke, Kak screenshotkan. Nomor berikutnya 19 tentang jarak ini ya, jarak pada balok. Kok balok sih? Kubus maksud kayak kubus. Nah, yuk cobain. Soalnya kayak gini teman-teman. Kubus ABCDFGH, kemudian panjang rusuknya 8, M adalah titik tengah EH, jarak M ke AG. Kayaknya ada nih, cara cepatnya ada nih. Teman-teman coba dong cek VT KEK yang KEK sematkan pokoknya, yang warnanya ungu. Itu kumpulan rumus-rumus itu warnanya ungu, sedangkan untuk latihan soal yang warnanya kuning. Coba kalian cek, di situ ada macam-macam rumus cepat khusus untuk yang kubus. Coba diaplikasikan. Jarak M ke AG ini ada cara cepatnya teman-teman. Kalian cukup sekitar 5-10 detik untuk menjawab soal ini pakai cara cepat ya. Tidak perlu kita berpanjang-panjang. Coba Kaika gambarkan dulu kubusnya. Maaf ya kalau gambarnya ini kurang rapi. Kubus. Nah, anggap aja seperti ini. Baru kita hubungkan si pojok-pojoknya. A, B, C, D, E, ini E ya, huruf E, ini F, G, H. Panjang rusuk 8. M adalah titik tengah EH. Coba cari tahu. M di sini. Kemudian jarak M ke AG. M ke AG. Nah, ini. M ke AG. Ini kita hubungkan segitiga MAG dulu. Nah, itu dia segitiganya. Segitiga apa, teman-teman? Segitiga sama kaki ya. Jarak M ke AG adalah jarak titik M ke proyeksi
titik M ke garis AG, yaitu misalkan apa namanya ya, O ya, boleh ya. Jadi jarak M ke AG sama dengan cari panjangnya MO. Kita gambarkan segitiga sama kakinya terlebih dahulu. Nah, anggaplah ini segitiga sama kaki. M di sini A, G, kemudian ini proyeksinya ada di tengah-tengah, titik O, otomatis tengah-tengahnya AG. Rusuknya tadi 8, berarti AG adalah 8 akar 3. Kakak tidak akan jelaskan ini kenapa dapat 8 akar 3, karena ini diagonal ruang. Diagonal ruang si kubus adalah rumusnya R akar 3. Silakan cek VT kakak yang rumus cepat dimensi 3 ya. Kemudian AM. AM juga ada rumus cepatnya. Nah, AM kalau pakai cara hitungan biasa, teman-teman bisa Pitagoras. AM kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EM kuadrat. Ya, AM kuadrat AE berarti 8 kuadrat ditambah EM. EM kan separuhnya ya, setengahnya dari 8 yaitu 4. Gitu. Jadi berapa nih? 64 tambah 16. 80 ya, akar 80. Akar 80. 80 itu kan 16 kali 5 berarti 4 akar 5. AM maupun MG sama kaki, jadi sama-sama 4 akar 5. Di sini juga 4 akar 5. Nah, sekarang cari MO ya, karena jarak M ke AG itu sama dengan MO. MO bisa kita fokus ke salah satu segitiga, pakai Pitagoras juga. MO kuadrat sama dengan MG kuadrat dikurangi OG kuadrat. Ini huruf G ya. Nah, gitu. MO kuadrat sama dengan MG-nya 4 akar 5. OG-nya adalah separuh dari 8 akar 3, yaitu 4 akar 3. Gitu ya. Berarti di sini kurangi 4 akar 3 kuadrat. 4 akar 2. Oke. Ada yang sudah dapat ya. 4 akar 2. Di sini 16 kali 5 tadi 80. 16 kali 3 48. Kalau kita kurangkan hasilnya 32, kita akar ya. Nah, betul sekali. Akar 32 itu 16 kali 2, jadi 4 akar 2 cm gitu. Jadi jawaban yang D. Jawaban yang D. Gitu ya, teman-teman ya. Ini juga teman-teman bisa menggunakan bilangan triple Pitagoras. Bilangan triple Pitagoras nih. Khusus yang ini tadi nih. Ini. Nah, ininya berapa kan? Kalian tinggal fokus ke 4 akar 5, 4 akar 3, satunya berapa? Kan kalau triple Pitagoras itu ada yang 5, 3, satunya 4 ya? Sorry. Oh, enggak bisa. Ya, bilangan triple Pitagoras bisa, tapi ini malah jadi sorry. Jangan pakai ini. Pakai perbandingan trigonometri malah bener malah. Oke, 4 akar 2. Jawaban ada pada D. Gitu ya, gampang ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami teman-teman, atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Materi bunga ada nggak ya? Coba ya. Kakak sambil carikan, teman-teman bantu kakak untuk tatap layar yuk. Bantu kakak untuk tatap layar sampai sampai berapa nih? Ayo bantu kakak untuk tatap layar, boleh? Kakak lanjutkan untuk mencari. Coba tadi ada yang request peluang, mana ya peluang ya? Ini kombinatorik, ini bukan peluang. Nah, ini nih. Gampang nih, tapi pasti kalian bisa deh soal ini. Peluang. Soal ini gampang. Nah, itu soal nomor 20. A, B, C, D akan berfoto bersama secara berdampingan. Peluang A dan B selalu berdampingan. Ada berapa? Ayo, silakan dicoba. Oh, ada yang tanya nih, 4 akar 3 dari mana?
4 akar 3 itu dari setengahnya 8 akar 3 sayang ya. Tadi kan kita peroleh AG itu diagonal ruang ya. Diagonal ruang itu R akar 3 kan. Jadi dapatlah 8 akar 3. Kemudian karena AG segini itu 8 akar 3 dan O itu di tengah-tengahnya, maka masing-masing AO dan OG itu 8 akar 3 dibagi 2. Jadi ini 4 akar 3, ini juga 4 akar 3. Nah, kayak gitu tadi ya. 4 akar 3-nya dari situ. Oke. Sudah aman? Aman ya, nomor 19 ya. Aman? Lea, gimana? Atau ada yang belum paham lagi? Oke, yuk kita lanjut ke nomor 29 barusan ya. Silakan yang mau menjawab. Ini cepat banget teman-teman. 8 akar 3 boleh diulang lagi? Oh iya, oke sebentar. 8 akar 3 itu dari diagonal ruang. Kayaknya langsung pakai cara cepat ini tadi deh. Coba nanti teman-teman yang penasaran kenapa kok 8 akar 3 itu lihat rumus cepat untuk diagonal ruang ya. Jadi diagonal ruang suatu kubus, diagonal ruang kubus itu rumus cepatnya adalah R akar 3 gitu. Diagonal ruang kubus itu R akar 3. Jadinya karena tadi rusuknya 8 ya berarti diagonal ruangnya 8 akar 3. AG itu diagonal ruang ya. Beda lagi dengan yang kayak AC. AC itu namanya diagonal sisi. Kalau diagonal sisi panjangnya adalah R akar 2. Nah, gitu. Ya, R akar 2. Susah banget, Kak. Kakak aja yang ngerjain TK aku. Oke. Enggak susah kok, teman-teman. Pasti bisa. Yang penting kalian usaha dulu maksimal ya. Usaha dulu, pokoknya harus gas, pol-polan. Gimana? Nomor 29 ada yang sudah ketemu mungkin? Ada yang mau coba jawab nggak nomor 29? Atau langsung bahas? Gimana nih? Paham ya? Oke. Bahas. Atau ada yang jawab dulu nih? Yang mana coba? Tebak. Kalau feeling kalian yang mana? Aduh, matematika kok tebak-tebakan itu ya. Bahas aja ya, bahas. Oke, siap. Jadi untuk soal ini ada 4 orang yang foto bersama secara berdampingan, tapi ada 2 yang selalu berdampingan nih, A dan B selalu berdampingan. Berarti kalau kita gambarkan tuh gini, A, B, C, D, tapi 2 orang ini selalu berdampingan. Berarti kita lihat kelompoknya saja ya. Ini AB ini dianggapnya satu kelompok, kemudian C 2, D 3 gitu ya. Yang selalu berdampingan dianggap satu kelompok. Berarti ada 3 kelompok orang ya, 3 kelompok orang. Maka nanti cara hitungnya adalah 3 faktorial. Sedangkan yang AB ini kan bisa tukeran tempat tuh. Banyaknya cara mereka tukeran tempat 2 faktorial. Karena bisa bisa AB, bisa BA gitu kan. Ya udah tinggal kalikan saja, ini berarti 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial itu 2 kali 1, berarti 6 kali 2, 12 ya. Ini sebagai NA-nya. NA kan kalau peluang NA dibagi NS gitu ya. Nah, kalau NS berarti andaikan semua orang ini fotonya sendiri-sendiri walaupun berdampingan, tapi tidak ada yang maksudnya nggak ada yang syaratnya, berarti 4 faktorial. Betul ya. Tadi ngitungnya sebenarnya pakai per aja ya. Sebentar, kayak ralat ya. Jadi nah gini aja, ini nggak usah dihitung, ngitungnya nanti dulu. Nah, karena peluang itu NA per NS ya, peluang kejadian A itu NA per NS, berarti 3 faktorial kali 2 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Nah, yang lebih banyak angkanya kan 4-nya ya. Kalian jabarkan coba. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau yang 3 kali 2 kali 1 kalian singkat jadi 3 faktorial gini. Boleh kan?
Artinya mereka sama aja. Nah, sekarang kita coret nih, ada 3 faktorial dan juga 3 faktorial. Berarti tinggal berapa itu? 2/4. 2/4 tuh bentuk sederhananya setengah gitu. Jadi jawabannya yang D. Setengah, betul. NA per NS, iya, 6 kali 2, 4. Coba yang masih jawaban A, coba dicek lagi ya. Dicek lagi nih. 3 faktorial. Oke, setengah tuh banyak yang benar. Setengah. Nggak susah kan? Nggak susah ya. Jawabannya setengah, yang D. Oke, mantap kalian. Keren, hebat. Kenapa kok duanya nggak ditulis? Dua nggak ditulis. Yang mana ya? Yang 2 ini kah? 2 faktorial ya? Ini kenapa kok nggak tulis 2 faktorial? Karena 2 faktorial itu 2 kali 1 ya. 2 faktorial itu 2 kali 1, hasilnya 2. Jadi tadi Kak tulisnya hanya 2. Yang sebelah sini kan maksudnya? Atau yang mana? Belum pernah diajarin faktorial. Masa? Ini kelas berapa ya? Kayaknya kelas 11 loh. Namanya kaidah pencacahan. Nama materinya kaidah pencacahan. Biasanya ini materi sebelum kalian belajar peluang pokoknya. Ya, untuk yang faktorial. Kak, lagi soal peluang belum ngerti. Oke, coba ya. Coba nanti ada lagi nggak? 4 faktorial dari mana? Dari 4 faktorial dari ini, 4 unsur kan, 4 orang kan? Ada 4 orang kan? Ini A, B, C, D, 4 orang, makanya 4 faktorial gitu. Tapi kalau yang banyaknya kejadian A tadi, kenapa ada 3 faktorial? Karena 3 kelompok, kemudian yang harus berdampingan 2 orang, jadi 3 faktorial kali 2 faktorial gitu. Oke, baru join Zara, selamat bergabung ya. Untuk mendapatkan 2 faktorial itu dari A dan B saling berdampingan kan ya? Betul. Jadi 2 faktorial itu dari posisi AB-nya. Ini tuh asalnya dari posisi AB. Tapi kalau 3 ini dari kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kayak gitu. Oke, aman ya? Aman. Coba Kakak cari yang peluang lagi ya, semoga ada nih. Ini soalnya Kakak ambilkan dari proses intan, teman-teman. Nah, ini nih, ada nih peluang lagi nih. Cakep nih, nomor 30. Nomor 30. Peluang. Nah. Iya, live Kakak udah dari tadi jam berapa ya, teman-teman ya? Yang dari awal gabung, ada yang masih bertahan sampai sekarang? Siapa coba yang dari awal sudah bergabung tadi? Kayaknya live-nya tadi mulai hampir jam 8 sih tadi ya. Tapi sebentar lagi nih kayaknya jadwalnya sudah selesai nih. Jam setengah 10. Sebentar lagi ya, mungkin ini nomor soal nomor terakhir kita. Iya betul, dari jam 8. Kamu dari awal ya, CH ya? Iya, nggak apa-apa. Follow dulu aja ya, Syera ya. Follow dulu, nanti silakan nyalakan notifikasi kalau KK live di les privat online biar kalian nggak ketinggalan gitu. Insya Allah tiap hari ada live ya, setiap malam atau mungkin siang teman-teman. Iya, boleh. Silakan bergabung ya untuk teman-teman besok malam atau mungkin besok siang. KK kabari aja di grup tele yang ada di bio, silakan masuk dulu, nanti Kakak kabari untuk live-nya ya. Yuk, nomor 30 yuk, satu soal lagi boleh? Bantu tap-tap layar juga sampai 9.000 bisa nggak ya? Bisa dong teman-teman. Kak, mapel fisika kapan? Oh iya, Kakak belum menginformasikan kalau les privat online ini sementara hanya untuk mapel matematika ya. Oke, hanya untuk mapel matematika, baik matematika yang wajib maupun matematika yang lanjut. Telenya ada di bio KEK sayang, silakan dicek ya. Di bionya les privat online maksudnya begitu. Ya, gimana nomor 30 teman-teman? Ada yang sudah dapat jawaban mungkin? Nomor 30 ada yang sudah dapat jawaban? Apakah A, B, C, D, E? Langsung bahas aja. Oke.
Siap deh, langsung kita bahas yuk. Di sebuah toko seluler terdapat berapa 10 telepon genggam dalam kondisi baik. Coba kakak tulis dulu ya yang diketahui ya. 10 masih bagus. Bagus. Baik atau bagus boleh. Kemudian 2-nya rusak. Untuk mendapatkan telepon genggam yang rusak, dilakukan pengujian dengan cara mengambil dan menguji satu persatu secara acak tanpa pengembalian. Kata-kata ini penting ya, tanpa pengembalian. Jadi diambil satu persatu, pengambilannya satu persatu secara acak tanpa pengembalian. Peluang diperoleh 2 telepon genggam rusak pada 2 pengujian yang pertama adalah titik-titik. Yang diminta adalah peluang 2 rusak pada pengujian yang pertama. Oke, sekarang teman-teman yang diambil berapa tadi? 2 ya, 2 rusak. Berarti gini, untuk pengambilan pertama kakak simpulkan pakai tanda Romawi ya. Pengambilan pertama terambil rusak. Kemudian pengambilan kedua juga rusak karena yang diminta adalah 2 telepon genggam rusak pada 2 pengujian atau 2 pengambilan intinya ya, begitu ya. Berarti ini langsung peluang atau mau nyari NA per NS? Ini karena pakai kombinasi ya. Yaudah pakai cari NA dan NS-nya saja. NA-nya ya yang ini tadi teman-teman, NA. Nah, ini. NA atau N lah, kok nulisnya gini sih, nggak enak banget. N satu rusak, kedua juga rusak. Oke, diambilnya kan satu persatu, lihat satu persatu, berarti pengambilan pertama ngambil 1 dari rusaknya ada berapa? 2 ya, karena pengambilannya satu persatu, pernya sendiri-sendiri. Ini kombinasi 1 dari ini langsung ya berarti ya, sorry. Ini langsung peluang teman-teman. Ini kan penghitungannya peluang. Nah gitu. Nah langsung peluang. Kemudian pengambilan 1 ini dari semuanya. Semuanya ada berapa ini NS-nya? Ada 12 ya. Kemudian sekarang pengambilan kedua, berarti kalikan. Kombinasi pengambilan kedua juga keambil yang rusak, berarti kombinasi 1. Sekarang rusaknya tinggal berapa? Dari 2 yang rusak pada pengambilan pertama ini sudah diambil. Karena tanpa pengembalian berarti kan berkurang tuh. Tadinya ada 2 yang rusak, berkurang 1, berarti tinggallah 1 yang rusak. Paham sampai sini? Per kombinasi 1, tadinya 12 nih. Karena sudah diambil tanpa pengembalian, nggak dikembalikan, artinya jumlah HP-nya sekarang tinggal 11. Paham sampai di sini? Nah, sekarang cara cepatnya. Kombinasi yang melibatkan angka 1 itu pasti ketemunya yang depan nih. Contohnya kombinasi 1 dari 2 itu pasti ketemunya 2. Kombinasi 1 dari 12 itu pasti 12. Jadi ini langsung kakak tulis 2 per 12 kali 1 per 11. Nah gitu ya. Jadi teman-teman gak usah panjang-panjang nyari hasil kombinasinya. Pasti nanti ketemunya adalah angka yang ada di depan atau di atas kombinasi. Gitu. Kalau mau dilanjutkan, ini 2 dan 12-nya boleh dicoret disederhanakan, bagi 2 1, bagi 2 6. Dikalikan lagi hasilnya 1 per 6 kali 11 itu 66 ya. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Gimana? Pasti banyak pertanyaan nih. Oke, C. Nah, CH bener nih jawabannya C. Mantap. Udah paham banget berarti nih ya materi peluang ya. Cara bedain pakai kombinasi dan peluang itu gimana? Oh, ini bukan kombinasi dan peluang. Harusnya kamu tanyanya cara bedain pakai kombinasi sama permutasi. Kalau peluang sama kombinasi itu bukan bukan hal yang bisa diperbandingkan, karena biasanya kalau kita nyari peluang biasanya pakai kombinasi gitu atau dengan filling slot.
Hanya dengan menghitung saja kemungkinan atau kaidah pencacahan untuk kejadian yang diinginkan dibagi n, S atau ruang sampel gitu. Tapi kalau perbedaan itu misalkan cara perhitungan kombinasi sama permutasi gitu. Jadi kalau yang tanpa urutan itu namanya kombinasi, tapi kalau yang perlu urutan namanya permutasi. Gitu. C, betul. Kata kunci untuk yang dikali mana? Gini, pengambilan 1 dilanjut pengambilan 2 itu kan dan ya. Pengambilan 1 keambil rusak dan pengambilan kedua keambil rusak juga. Kalau dan itu perkalian, teman-teman. Ya, kalau peluang atau kaidah pencacahan itu perkalian. Boleh dijelaskan ulang bentar nggak, soalnya tadi nge-lag. Bagian mananya nih? Tadi sudah diketahui ya, di soal ada 10 HP yang baik sama 2 rusak, berarti totalnya ada 12. Terus yang diminta soal adalah 2 kali pengambilan 1 per 1, tapi tanpa pengembalian, jadi nanti berkurang kalau sudah keambil 1 berkurang gitu ya. Berarti kalau 2 rusak, pengambilan pertama rusak dan pengambilan kedua juga terambil rusak. Cara hitungnya sekarang, untuk yang pengambilan pertama itu kombinasi 1 dari 2 karena rusaknya ada 2. Ya, pengambilan pertama kombinasi 1 dari 2 dibagi NS-nya berarti kombinasi 1 dari total semua HP. 12 ya, kombinasi 1 dari 12 dari sini. Nah, sekarang pengambilan kedua. HP rusaknya tadi sudah diambil 1. Berarti sisanya berapa? 2 kurangi 1, yaitu 1. Makanya di sini pengambilan 1 HP yang rusak berarti kombinasi 1 dari 1. Yang bagian penyebut atau ruang sampelnya pengambilan 1 dari seluruhnya. Tapi karena tadi sudah diambil dan tidak dikembalikan ya, di sini ada kata-kata tanpa pengembalian ya, tidak dikembalikan berarti berkurang kan? Tadinya 12 kurangi 1 tinggal 11, makanya kombinasi 1 dari 11. Terus tadi cara cepatnya untuk kombinasi yang melibatkan angka 1 itu ketemunya pasti angka yang depannya sini, teman-teman. Kombinasi 1 dari 2 hasilnya pasti 2. Kombinasi 1 dari 12 pasti 12. Seperti halnya yang ini tadi 2 per 12, yang belakang ini berarti 1 per 11. Tinggal disederhanakan ketemulah 1 per 66 gitu. Iya, maksudnya gitu ya tadi ya. Dikali, betul. Kalau ditambah itu yang kata-katanya atau gitu, yang ada pilihan. Yang biasanya pakai kata-kata terambil minimal gitu, ada kata-kata minimal atau maksimal, paling banyak, berarti kan itu kejadiannya bisa beberapa ya, bisa terambil berapa yang rusak atau gitu kan. Nah, kalau atau itu penjumlahan, teman-teman gitu. Kak, kalau dengan pengembalian berarti nggak dikurangi ya, justru oh iya betul, Kak salah baca. Kalau dengan pengembalian berarti tetap yang rusaknya tetap 2 dan total semua HP-nya juga tetap 12, jadi nggak dikurangi. Jadi perhatikan kata-kata tanpa pengembalian atau dengan pengembalian, harus dibedakan cara hitungnya ya. Cara pengambilannya juga beda. Apakah diambil sekaligus atau 1 per 1? Kalau di soal ini tadi 1 per 1, makanya kayak tulis pengambilan 1 pakai angka Romawi, bukan angka biasa gitu ya. Kalau angka biasa takutnya kalian salah pahamnya yang pengambilan sekaligus. Kalau 1R, 1B ini kan pengambilan sekaligus namanya ya. Nah gitu, kalau pengambilan sekaligus nanti ini masih sama dikali juga, tapi kan beda notasi gitu. Ya, aman ya? Oke. Silakan yang mau ditanyakan terlebih dahulu boleh, kalau ada yang masih mengganjal teman-teman untuk nomor 30. Ini sepertinya soal terakhir kita ya teman-teman ya. Kita lanjut ke live besok lagi. Silakan yang belum follow, silakan follow Les Privat Online dan juga nyalakan notifikasi biar langsung masuk ke live KK untuk bahas soal-soal semacam ini. Sepertinya besok masih melanjutkan ini kayaknya ya. Soalnya banyak yang bagus tadi. Gimana, aman? 11 dari mana, Kak? Kenapa pakai CI itu apa? Kenapa pakai
11 dari mana? Karena dari total HP tadi ada 12, kan sudah diambil 1 pada pengambilan pertama ya. Berarti sekarang tinggal 12 kurangi 1, tinggal 11 gitu. Itu C1 bukan CI. Iya, itu dibacanya kombinasi 1 dari 1, kombinasi 1 dari 11 gitu ya. Dan dibaca yang bilangan kecilnya dulu. Gitu, teman-teman. Paham? Paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau begitu sepertinya ini adalah akhir dari live kita khusus untuk malam ini ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan belajar bareng KK untuk membahas soal TKA Matematika Wajib. Ya, terima kasih semuanya. Semoga penjelasan KK tadi bisa dipahami dan juga semoga bermanfaat. Teman-teman, oke, ditunggu ya. Iya, sama-sama Lala. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk belajar bareng KK di les privat online. Dan satu pesan untuk yang mau bergabung ke kelas TKA ya, silakan boleh hubungi chat WA yang tertera di bio-nya les privat online ya. Gabung juga ke Telegram les privat online biar teman-teman dapat info dan soal-soal atau bahan belajar yang bisa kalian gunakan untuk persiapan TKA, SNBT, dan lain-lainnya. Di sana banyak sekali e-book gratis yang bisa kalian dapatkan, teman-teman. Seperti itu ya pesan dari KK. Terima kasih semuanya. KK doakan kalian semua nanti dimudahkan untuk tes TKA-nya. Jangan lupa jaga kesehatan mental jiwa raga ya. Oke, semoga teman-teman semuanya diberikan kemudahan besok. Amin, amin, amin. Terima kasih semuanya. KK undur diri, kurang lebihnya KK mohon maaf. KK tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama.